Rasulullah mereka yang tidak mampu. Yang pertama sekali mereka yang tidak mampu nanti mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul mautnya nanti, walaupun mereka ahli ibadah, ahli zikir, ahli salat, ahli sedekah, ahli infak dan ahli puasa, ahli Al-Quran, semuanya amal ibadah mereka lakukan. Tetapi ada kalanya, kata Rasulullah, mereka di saat sakaratul maut tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun setiap maghrib mereka melafazkan zikir la ilaha illallah 100 kali. Setiap selesai subuh mereka juga melafazkan zikir la ilaha illallah. Mereka latih terus mulutnya, lidahnya. Tetapi kala saat sakaratul maut mereka tidak mampu. Apa penyebabnya? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah uququl walidai. Ini yang pertama, jemaah. Ya, kita kalau mendapatkan perilaku yang pertama ini, walaupun kita ahli zikir la ilaha illallah, ketika di hidup sekarang ini, saat sakaratul maut tidak akan mampu lidah kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena perbuatan yang pertama, uququl walidai. Apa itu? Yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini penting, jemaah. Walaupun kita ahli ibadah, ahli Quran, ahli salat, ahli sedekah dan ahli saum atau ahli puasa, tetapi kalau kita pernah menyakiti, menyinggung hati orang tua kita, menyinggung perasaan orang tua kita, membuat hatinya tersinggung orang tua kita oleh perbuatan kita, tindakan kita, perbuatan mulut kita, perbuatan tangan kita, maka tidak akan mampu kita mengucapkan la ilaha illallah di saat kita sakaratul maut nanti. Mana contohnya, jemaah? Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah, yaitu namanya Alqamah. Alqamah ini, jemaah, tidak ada bandingnya dengan kita ibadahnya, jemaah. Jangankan ibadah yang wajib, solat yang wajib, solat yang sunnah saja tidak pernah tinggal. Seringnya berdiri di tengah malam, bukan hanya solat tahajudnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat, tetapi semampunya. Kadangkala berdirinya dari jam 2 sampai subuh, ya, lamanya solat tahajudnya. Ditambah lagi solat sunat taubatnya, ditambah lagi solat sunat duhanya, ditambah lagi solat sunat witirnya. Datang Ramadan, puasa tidak tinggal, baca Quran hebat. Semuanya dia lakukan ibadah jamaah. Maka predikat dan namanya, gelarnya Alqamah ini adalah seorang laki-laki yang soleh, berbakti pada orang tuanya sebelum dia berumah tangga. Ya, semua urusan dia perlukan dulu yang untuk orang tuanya, baru untuk dia. Dia utamakan dulu kebutuhan orang tuanya, baru dia. Ya, pada suatu ketika, maka datang ukurannya, datang waktunya, dia meminang seorang wanita. Ya, lalu menikah. Masya Allah, jamaah, setelah dia menikah, beransur-ansur pudarlah, beransur-ansur kuranglah kasih sayang dan perhatiannya kepada orang tuanya. Ya, setiap hari bertambah kurang, setiap minggu semakin kurang, bahkan bertahun semakin kurang, ya. Bahkan tidak pernah lagi bertahun-tahun dia tidak tengok orang tuanya. Sibuk mengurus rumah tangga, sibuk karena istrinya yang tercantik, ya, sibuk karena mengurus anaknya, ekonominya, sehingga tidak lagi dia menengok orang tuanya. Pada suatu ketika jatuh sakitlah si Alqamah tadi, yang gelarnya adalah seorang manusia soleh, ya, sakit. Sakitnya ternyata itulah penyebab dia itu berpulang ke hadapan Allah. Penyebabnya adalah sakit itu. Maka dia sakaratul maut, sudah 2 hari, 3 hari, sudah bermacam-macam keluarga, istrinya, anaknya, temannya, untuk mentalkinkan kepada Alqamah untuk membaca la ilaha illallah. Tetapi yang mulut Alqamah tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sudah hari ketiga dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menengok kasihan keluarga, menengok nasibnya Alqamah. Maka Rasulullah bertanya, apakah ini ada orang tuanya? Ada, ya Rasul.
Datangi orang tuanya. Katakan anaknya sakratul maut. Lalu orang datang ke rumah orang tuanya. Saking jengkelnya, saking sakit hatinya orang tuanya, apa kata orang tuanya? Saya tidak akan datang ke tempat anak saya. Biarkan dia itu sendirian. Ya. Sampai sekali, dua kali datang ke rumah orang tuanya, tetap seperti itu. Maka apa kata Rasulullah? Hai para sahabat semua, para kalian-kalian semua, tolong kalian cari kayu bakar. Agak banyak. Ini kita bakar ini. Sebelum Allah membakarnya, kita bakar dulu ini Alqamah. Ya, setelah cari kayu bakar, maka dibilang sama orang tuanya lagi, ya. Maka ya seorang Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah karena ibunya tidak mau memberi maaf kepada Alqamah. Maka mendengar kata semacam itu, maka jatuhlah hati, jatuhlah perasaan ibunya Alqamah. Maka apa kata ibu Alqamah? Ya, saya berangkat kepada tempat anak saya. Lalu ibu Alqamah datang kepada Alqamah, menengok anaknya di saat sakaratul maut, ya napasnya cuma satu naik, satu turun, tidak sadarkan diri. Maka di saat itulah ibu kandungnya memberikan maaf dan ampun kepada Alqamah, karena Nabi mengatakan, kalau tidak engkau berikan maaf kepada anak engkau, lebih baik kami bakar mereka hidup-hidup di atas dunia ini sebelum mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih ampunlah dan maaf oleh ibunya. Maka jalan sakratul mautnya berjalan dengan lancar, dengan baik pada saat itu, karena dia sudah dimaafkan oleh ibu kandungnya. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting sebenarnya. Walaupun kita orang soleh, uang kita banyak, jabatan kita tinggi jamaah, istri kita cantik, anak kita banyak, tetapi kalau kita pernah menyakiti hati orang tua kita, apalagi yang perempuan, hatinya murka di dalam oleh perbuatan kita, tetapi kita tidak pernah sekalipun, ya, jangankan setiap minggu, sekali setahun pun tidak pernah mencium tangan orang tuanya, tidak pernah minta maaf kepada orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Kita takut jamaah, kalau orang tua kita yang berdoa kepada Allah jamaah, itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama tadi, kita yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah nanti adalah orang tua, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada Alqamah tersebut, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kita percepat saja. Yang kedua, siapa yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut nanti, pada dia seorang soleh contohnya, ibadahnya rajin. Yang kedua, ternyata mudminul khamri jamaah. Orang yang suka meminum khamar, suka meminum yang memabuk-mabukkan. Ya. Lalu walaupun mereka ahli ibadah, ahli salat, ahli baca Quran, tapi senang juga meminum khamar, meminum yang memabukkan, masuk ke dalam perutnya, termasuk hasil judi, apapun itu bentuk judinya. Mati mereka sebelum bertobat, ternyata tidak diizinkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada sebuah cerita lagi sebagai gambaran bagi kita. Ada seorang anak pondok pesantren jemaah. Bisa kita bayangkan anak pondok pesantren, kerjanya bergelut dengan kitab, bergelut dengan Al-Quran, ajaran agama lainnya. Anak pondok, dia orang soleh, tak pernah maksiat. Ternyata pada suatu ketika sakit dia. Sakit pulang kampung, dia bawa ke rumah sakit. Ternyata sakitnya agak luar biasa, maka diponis oleh dokter jamaah. Kata dokter ini, kalau engkau meminum yang alkohol ini, insya Allah penyakit engkau akan sembuh. Ini pendapat dokter. Karena anak ini masih labil, pada dia seorang adalah anak yang soleh, maka dimakanlah yang obat yang mengandung alkohol jamaah. Ternyata yang obatnya tidak menjadi menyembuhkan, yang dia mengalami sakaratul maut. Di saat sakaratul maut, orang tuanya susah untuk mengembalikan la ilaha illallah, tidak mampu. Datang lagi kiainya untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mampu. Lalu ditanya oleh kiainya, oi anakku, oh santriku, kenapa engkau jadi begini? Padahal engkau seorang anak yang soleh, paham Quran, hafiz Quran, rajin ibadah. Kok engkau tidak bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah ini? Lalu dia curhat anak muridnya tadi, santrinya tadi. Ya Syekh, ya guru,
Saya waktu ke rumah sakit kemarin, ya dikasih obat sama dokter, katanya bisa menyembuhkan saya. Obat itu ada unsur alkoholnya. Katanya kalau ini dimakan, katanya bisa saya sembuh, katanya. Ya, semenjak itulah guru, sampai hari ini lidah saya tidak mau lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Coba kita bayangkan jamaah. Ya, coba kita bayangkan. Cuman hanya setetes yang haram ya mah. Hanya setetes yang alkohol masuk ke dalam perutnya, melewati tenggorokannya. Padahal dia orang anak soleh, tetapi saat sakaratul maut, mengembuskan napas terakhir, tidak mampu